Guys, lu harus denger kisah horor yang bisa bikin lu merinding tapi juga bisa bikin lu sedih. Ini tuh pengalaman abang ade yang ngedaki Gunung Pangrango di Desember 2016 kemarin sampai berakhir sedih. Dan ini juga ada foto penampakannya guys. Tuh lihat. Gimana ceritanya? Lu tonton aja sampai akhir. Nanti gue kasih tunjuk fotonya secara jelas. Nah, jadi pada Desember 2016, dua laki-laki ini yang abang ade itu tuh memutuskan untuk naik Gunung Pangrango berdua. Nah, yang ngajakin duluan itu adalah adeknya. Dan adeknya ini tuh bener-bener excited banget ngajakin abangnya berdua doang untuk naik gunung. Ini ngebikin abangnya itu bingung guys, karena kayak tiba-tiba diajak dan ini berdua doang dan kayak excited banget gitu, nggak biasa. Singkat cerita, mereka akhirnya jadi tuh ya guys mendaki, dan abang ade ini sampai di base camp gunung. Nah, base campnya itu kayak begini guys, dan disinilah awal kejadian anehnya terjadi. Tiba-tiba adeknya itu tuh kayak bengong, diem aja, dan malah ngomong tenang ya di sini ke abangnya. Nah, awalnya abangnya ini tuh ngerasa aneh tapi dia nggak terlalu peduliin. Tapi adeknya ini makin aneh lagi karena apa? Tiba-tiba dia ngajakin mulai ngedaki dari base campnya ini jam 12 malam. Gak mungkin banget untuk ngedaki jam 12 malam, itu bakal gelap dan bakal bahaya. Akhirnya abangnya nggak ngeiyain dan berusaha ngebujuk adeknya ini untuk nantilah tunggu agak subuh gitu. Dia ini sama adeknya akhirnya mereka berangkat dari base camp ini jam 4 pagi. Nah, posisinya mereka itu berangkat dari base camp naik ke atas gunung ini menuju pos pertama itu tuh jam 4 pagi dan dia itu udah gerimis guys. Lu kebayang dah ya, itu seremnya bakal kayak gimana, mana juga bener-bener gelap. Singkat cerita, nggak terjadi apa-apa sampailah nih di pos pertama. Nah, bapak yang ngejaga pos ini itu bilang sama abangnya untuk jangan maksa ngelanjutin pendakian ke pos selanjutnya karena pertama gerimis dan yang kedua itu abangnya disuruh jagain adeknya. Random banget tiba-tiba ngomong kayak gitu. Aneh, petanda lagi. Akhirnya diiyain dan mereka nunggu sampai 1 jam, sampailah di jam 5 pagi nih mereka mulai naik lagi. Nah, di sini muncul lagi keanehan guys. Mereka itu sampai di jembatan kayu begitu dan abangnya itu ngelihat kayak ada sosok pendekar. Kayak begini, pendekar yang naikin kuda. Kayak ini nggak mungkin banget ada kayak beginian di tengah-tengah gunung, dan siapa yang punya kuda di Indonesia gitu ya guys. Nah, ini posisi adeknya itu tuh lagi nyantai kayak di pinggir jembatan gitu loh guys. Abangnya manggil adeknya untuk buruan, ayo kita lewatin jembatan ini gitu loh, cepet aja cabut dari sini karena tadi gue ngeliat hal yang aneh gitu. Terus si adeknya ini malah ngomong, ntar dulu gue udah dijemput temen gue. Aneh coy, padahal di situ nggak ada siapa-siapa. Nah, untungnya mereka berdua akhirnya berhasil ngelewatin jembatan itu dan sampailah nih di sebuah